Hello guys, welcome back to my channel Kimtan EHD. Di video kali ini gue bakal kembali share pengalaman gue di dunia pelangi dalam bertemu dengan cowok-cowok ya. Dan kali ini gue punya sebuah pengalaman bertemu dengan cowok tukang kuli bangunan. Gimana tuh ceritanya Kim? Penasaran? Langsung aja ya, mari kita mulai. Asal kalian tahu ya guys, gue ini kan anak kosan. Jadi everyday yang gue lakuin ya sebagaimana mestinya anak kosan gitu loh. Nongkrong, rebahan, nonton TV, main handphone, plus stalking cowok-cowok di IG atau di mana gitu ya. Dan waktu sore hari itu kondisinya gue lagi stalking IG sih, dan TV nyala, terus suasana terang, cerah, panas, gerah gitu ya, seperti biasanya. Tiba-tiba ada yang buka gerbang, dan gue pikir sih tetangga kosan pulang kerja gitu ya. Ternyata bukan gitu. Pas gue agak lirik sedikit, ternyata dia kayak cowok. Dan karena gue penasaran, gue nggak hanya melirik dong. Akhirnya gue menatap dia. Dan ternyata si anak itu, karena gue sebelumnya udah tahu sih, soalnya dia tuh kerja di toko bangunan, plus dia itu adalah saudaranya tetangga kosan gue. Jadi beberapa kali sempat gue ngeliat dia. Cuman sore hari itu ada yang gak biasa dari dia. Apa tuh Kim? Ya bikin gue terbelalak sampai gue akhirnya mutusin menatap dia yang awalnya cuma ngelirik doang gitu. Dia datang hanya pakai celana doang guys. You know, bisa bayangin gak? Seorang kang kuli bangunan, looknya itu coklat warna kulitnya, mukanya juga lumayan sih, lumayan ya menarik, dan berkumis, rambutnya ikal, lebih kayak keriting, dan tubuhnya tuh agak tinggi, badannya ideal gitu ya. Terus dia datang dalam keadaan seperti itu, sore-sore pula, dan gue lihat sih dia tuh kayak keringetan gitu loh, mungkin habis kerja kali ya, mau ke saudaranya gitu kan, yang which is tetangga kosan gue gitu. Dan waktu itu yang terlintas di kepala gue, ya gue nggak bisa melewatkan gitu aja, gue langsung liatin dia dengan penuh penasaran. Karena beberapa kali pernah ketemu dia sih ya normal aja gitu, pakai pakaian kaos gitu kan. Cuman waktu sore hari itu kok tumben dia nggak sama sekali gitu kan. Pas setelah gue tengok pintu kan, ternyata tuh dia lagi manggil-manggil saudaranya. Dan pas gue perhatiin sih kayaknya tuh pintunya ketutup deh, alias kosannya tertutup gitu ya. Mungkin saudaranya nggak ada kali ya gitu, atau memang lagi kemana gitu, gue nggak perhatiin sih. Terus setelah beberapa saat dia ngetuk-ngetuk dan saudaranya nggak ada, dia langsung diem dan dia nyender duduk ke tembok. Jadi nih guys, posisinya itu kan kosan gue tuh kan bisa sebelah sini nih, sebelah sini kan, dan kosan tangga gue tuh yang saudaranya dia tuh sebelah sini. Jadi gue tuh kalau ngelihat ke dia nengoknya gini gitu. Bisa lo bayangin nggak? Dia nyender, terus gue perhatiin dari kejauhan, dan dia tuh lagi kayak rehat gitu. Gue perhatiin terus dia dari kejauhan. Sesekali dia ngelihat gue, terus gue masuk lagi gitu. Jadi kita kayak jadi kayak petak umpet gitu. Ntar gue liatin lagi, gue masuk lagi. Gak tahu kenapa waktu itu gue gak terlalu berani gitu. Kenapa gitu? Padahal sih biasa aja harusnya, apalagi udah pernah ketemu dan pernah nyapa gitu ya. Terus setelah itu berapa kali gue nongol lagi, gue masuk lagi. Karena beberapa lama kemudian dianya kayak yang kecapean gitu ya, gue dari kejauhan langsung pura-pura basa-basi gitu kan. Gue langsung bilang aja ke dia, nggak ada ya? Terus dia bilang, iya nih nggak ada, gak tau pada kemana. Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang lagi, oh ya udah kalau nggak ada mah di sini aja ngasoknya gitu kan, istirahatnya sambil ngopi dan juga nonton TV. Akhirnya barulah gue mulai berani untuk nyapa dia dan ngajakin ke kosan gue.
Terus dia bilang ya, karena waktu itu kan pakai bahasa Sunda. Oke, nuhun a katanya. Mungkin makasih katanya gitu. Ya pas bilang kayak gitu sih senyum aja gue, karena dia nggak ngampirin, mungkin memang nggak tahu apa alasannya gitu ya. Ya udahlah, gue udah coba juga kan. Kalau misalnya emang nggak mau juga ya itu hak dia juga. Akhirnya gue langsung masuk ke dalam lagi dan nonton TV lagi. Beberapa saat kemudian ketika gue lagi nyantai sambil nonton TV, tiba-tiba dia nongol. Dan dia bilang, ah punya korek nggak? Ya gue yang lagi rebahan kan, terus tiba-tiba ada yang nongol gitu kan, dan dia bilang punya korek enggak, ya gue langsung kaget dong, siapa itu? Dan ternyata dia akhirnya datang juga dan minjem korek. Ya udah, gue langsung buru-buru bergegas, gue langsung bangun dan kasih pinjem korek yang gue punya. Dan setelah itu ketika dia udah nyalakan rokok ya, gue langsung bilang udah sini aja kita ngopi bareng gitu kan. Dia cuma senyum, oke katanya. Dan finally dia stay di teras kosan gue. Waktu sore hari itu kan gue masih pakai kaos nih guys ya. Gak tau kenapa ketika dia datang ke kosan gue dan stay di teras gue, hawa gue itu tiba-tiba kayak lebih berani gitu. Dan gue putusin, gue juga pengen deh gitu ngelepasin ini kaos. Dan akhirnya setelah gue ke belakang sambil mau ngambil gelas dan juga bikin kopi kan, gue lepas dulu. Dan gue pun sama kayak dia, akhirnya sama-sama seperti ini. Gak tahu, gue tuh kayak terpancing aja gitu untuk samaan kayak dia gitu. Dan setelah itu gue langsung bikin kopi dan langsung gabung duduk bareng dia. Satu hal yang paling gue inget banget sampai saat ini ya, pas duduk barengan dia itu di sampingnya dia, itu yang gue inget itu adalah aromanya. Lu bisa bayangin lah ya, orang yang kerjanya sangat hard kayak gitu kan, terus ditambah juga waktu datang dia sama sekali nggak pakai kaos, udah pastilah semeriwing semerbak kemana-mana. Itu udah gue rasain banget langsung waktu itu. Dan waktu itu sih untungnya semerbak yang gue itu ternyata nggak terlalu bikin gue enek ya, justru lebih kayak menambah apa sih namanya, menambah feel gitu. Dan tipe-tipe mungkin yang bisa ngebuat gue tuh makin makin naik ya ketika gue mencoba aroma seperti itu. Dan gue makin betah akhirnya. Lalu kita pun ngobrol sambil ngopi, dan terus gue kan basa-basi dong. Emang udahan kerjanya ya? Iya nih udah katanya, mau ngambil kunci tadinya mas, soalnya kunci motornya ketinggalan. Jadi dia nggak bisa balik. Oh, jadi gitu alasan dia kesini. Setelah beberapa saat basa-basi ya, gue pun langsung basa-basi ke hal yang pribadi, karena gue nggak mau cuma sekedar basa-basi yang nggak penting, apalagi yang nggak ngejurus ke hal-hal itu ya. Gue langsung bilang aja ke dia, by the way, udah nikah belum sih gitu kan. Terus dia bilang udah, jadi dia udah married guys, dan ternyata dia udah nggak single lagi. Oh, udah nikah nih. Emang di mana istrinya? Gue tanya kayak gitu. Ada kok di rumah katanya. Jadi udah tinggal bareng berdua nih. Iya katanya. Cuman sekarang dia lagi di rumah ibunya. Paling ntar sore aku jemput. Oh gitu ya. Kalau udah ada istri mah enak ya. Jadi nggak kesepian lagi gitu kan. Terus dia bilang ya begitulah katanya. Pasti istrinya juga seneng deh punya suami kayak gini mah. Dari penampilan juga, wih mantep banget gitu kan. Pekerja keras kayak gini pasti malam harinya juga pasti bahagia. Katanya bisa aja nih. Ya gitulah katanya. Yang penting istri seneng, suami mah gampang katanya. Maksudnya gampang gimana nih? Ya gampang lah katanya gitu. Ngomong-ngomong ke belakang ya. Ya boleh. Pas dia bilang kayak gitu, ya gue langsung traveling guys. Ini kesempatan emas nih buat gue. Setidaknya gue bisa menunjukkan sisi lain gue, karena gue nggak bisa basa-basi lewat kata-kata waktu itu. Jadi ketika dia ke kamar mandi, gue langsung ikutin dia dari belakang.
Dan waktu itu pintu agak gue tutupin dikit ya. Terus gue langsung ke belakang dan gue intip kan, ternyata dia tuh nggak nutup pintu kamar mandinya. Jadi dia tuh sengaja dibuka gitu aja. Dan pas gue lihat ketika dia Pepsi ya, ternyata dia nurunin semua. Jadi lu bisa bayangin lah, ketika kondisi kayak gitu tuh full kelihatnya. Dan ketika kayak gitu gue kaget banget loh guys. Wow, dia full loh, dan gue lihat banget, plus lihat nya dia ya, itu kayaknya kelihatan banget kalau itunya tuh sangat tidak biasa gitu ukurannya. Gue langsung traveling, gue deg-degan, gue langsung pengen waktu itu juga. Terus gimana nih gitu ya. Tapi ketika ngeliat keadaan kayak gitu, gue kok langsung berani aja, berani untuk ngelakuin sesuatu yang bisa dibilang tuh nekat gitu. Karena kondisi udah aman, dia pun lagi Pepsi, gue langsung samaan kayak dia juga, full. Jadi dia full, gue pun full. Jadi gue sih berharap nanti pas dia keluar gitu kan, pasti kan masih dalam keadaan belum dia pakai lagi kan. Nah pas dia balik badan tuh, gue pengen banget dia lihat gue dalam keadaan full gitu. Gue pengen tahu gimana reaksi dia. So ketika itu dengan deg-degan bangetnya gue ya guys, ya gue langsung beranikan diri, langsung ke belakang pintu kamar mandi dan nunggu dia balik badan. Pas balik badan, dan waktu itu gue dalam keadaan lagi pura-pura benerin sesuatu yang lagi nempel di gantungan baju dalam keadaan yang full kayak dia. Dia langsung kaget. Ops, kenapa tuh pakaiannya katanya? Udah nih Pepsinya. Dengan agak gemeter ya, dan juga gimana gitu rasanya. Terus gue bilang, oh ini mau mandi tadinya masih, oh gitu. Pas dia bilang oh gitu tuh, sampai lihat dari atas sampai bawah, entah kenapa gitu di pikiran gue tuh waktu itu, semoga dia tertarik gitu ya, walaupun gila sih kayaknya ini nggak mungkin juga gitu. Ketika kayak gitu gue pura-pura lagi benerin sesuatu, dan dia pun lagi itu tuh kayak lama gitu, kayak dia sengajain sama dia tuh, kayak dia merhatiin gue terus waktu itu. Jadi dia tuh kayak nggak buru-buru beresin langsung kembali ke depan gitu. Malah ketika dia lewat, dia sengaja banget dipelanin. Ketika dia melewati belakang gue, dan gue kan di depan kayak gini ya, dia lewat belakang kan gitu, itu dia lama banget ngelewatinya. Terus ketika dia mendekat kayak gitu, karena gue kan makin deg-degan banget tuh guys ya, deg-degan banget, gue langsung balik badan aja ke dia. Gue balik badan ke dia dan gue tatap matanya. Dia diem aja, senyum sih. Dan pas gue lirik ke bawah, ternyata dia belum sama sekali. Setelah kayak gitu, pelan-pelan tangan gue mulai memberanikan diri buat kembali menurunkannya dengan tangan gue sendiri. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya brak, sudah brak. Akhirnya dia pull lagi dan gue pull. Tiba-tiba ya gue punya dia pun juga gue perhatiin lama kelamaan kok juga. Dan setelah kayak gitu kita saling berhadap-hadapan. Gue beranikan diri waktu itu. Gue beranikan diri. Gue mulai lebih ngedeketin gitu. Dan setelah itu akhirnya kita bersatu. Sambil bersatu sambil gue coba buat supaya siapa tahu dia mau. Dan ketika udah bersatu kayak gitu, gue deketin lagi, dan ternyata dia gue ajakin dan mau, dan kita ngelakuinnya. Oh my god, itu gue bisa lo bayangin deh gimana rasanya guys, kayak gitu ya. Setelah kayak gitu kita di sana karena suasana udah gue tutup pintu kan sedikit ya, gue langsung bilang ke dia, jangan di sini yuk, kita pindah ke dalam. Akhirnya gue langsung ngajak dia ke dalam, dan di dalam ya sudahlah, terjadilah hubungan itu. Kita mulai dari awal, dari step awal, dari awal banget sampai pertengahan dan sampai full ya, full ngelakuinnya. Dan beberapa saat kemudian kita udah kelar, dia pun kelar, ya happy deh, happy ending akhirnya. Kita ngelakuin sore hari itu, walaupun dengan timing yang sangat bisa dibilang nggak terlalu lama, nggak terlalu cepet, pas gitu.
Pas udah kelar kan ya, langsung buru-buru kita clean, bersih-bersih dan kembali ke depan. Dia ikut mandi biar seger katanya. Pas ketika duduk, gue langsung tanya sama dia, ngomong-ngomong punya pengalaman sama cowok ya gitu. Terus dia bilang sama senyum doang sih, pernah ya, ayo gitu, pernah punya pengalaman ya. Terus awalnya sih nggak ngaku, gue langsung desak terus dia, desak-desak kayak gitu kan. Dan dia langsung jujur, iya pernah katanya. Oh pantesan, jadi udah ada gambaran sebelumnya dan udah pernah ada feel kayak gini gitu ya. Iya udah pernah. Oke oke. Tapi tadi gimana perasaannya? Seneng banget katanya. Makasih ya. Oke, makasih juga. Setelah saat itu kita rokok lagi dan tak lama kemudian saudara dia datang dan dia langsung segera ngambil kunci dan dia pamit pulang. Dan yang paling gue seneng sih ternyata dia pernah sama cowok pelangi guys, makanya dia udah bisa dari awal full sampai akhir. Hah, oke. Gimana guys pengalaman gue kali ini? Terhibur? Semoga kalian suka ya. Oke, next gue bakal share pengalaman gue yang lainnya. Thank you for watching and see you next time.